Oke, bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Razan Yashan Yusuf dan saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, dalam video kali ini saya hendak untuk mereview film yang bernama The Miracle Worker yang terbit pada tahun 1900-an. Nah, tanpa lebih banyak basa-basi lagi, mari kita langsung ke video. Nah, jadi sinopsis singkat dari film Miracle Worker. Film ini diangkat dari kisah nyata masa kecil seorang gadis kecil yang bernama Helen Keller. Gadis ini buta dan tuli sejak bayi akibat demam tinggi. Karena tidak bisa melihat dan mendengar, Helen tumbuh menjadi anak yang liar, frustasi dan tidak punya tata krama. Orang tuanya yang sangat menyayanginya, tapi karena rasa kasihan itu juga yang justru membuat Helen Keller ini yang membuat Helen Keller ini menjadi monster kecil yang manja. Nah, karena sudah putus asa, keluarga Helen Keller menyewa seorang guru yang bernama Annie Sullivan, yang juga guru muda yang memiliki gangguan dalam penglihatannya. Kalau di deskripsi pas di filmnya itu, kalau tidak salah setengah buta kalau tidak salah. Nah, misi Annie bukan cuma buat ngasuh, tapi mengajarkan juga Helen Keller sebuah konsep yang mustahil, yaitu bahasa. Annie harus bertarung secara harfiah lah ya, melawan kekerasan hati Helen Keller dan rasa kasihan orang tuanya untuk membuka kunci pikiran Helen. Nah, kalau ulasannya itu, kalau bagi saya itu pertarungan fisik dan mentalnya itu intens. Sorry, itu ada kereta lewat. Nah, tapi jangan dibayangkan film drama ini cuma guru murid yang manis dan penuh senyum di awal. Enggak. Hubungan Annie dan Helen ini di awal film itu bisa disebutnya konflik atau perang lah. Salah satu highlight terbaik itu pas adegan di ruang makan, di mana Annie memaksa Helen untuk makan menggunakan sendok dan melipat serbet. Tanpa banyak dialog, adegan itu penuh dengan tamparan, banting-banting barang, dan pergulatan fisik. Ini juga menunjukkan betapa kerasnya usaha yang dibutuhkan untuk mendisiplinkan anak yang tidak mengerti konsep aturan. Lulusan yang kedua itu adalah acting, dan actingnya itu yang keren lah, yang mengesankan. Nah, pemeran Helen Keller ini terus berakting tanpa bicara dan menatap kosong sepanjang waktu. Namun tetap harus menunjukkan emosi yang meledak-ledak. Nah, di sisi lain, Annie Sullivan digambarkan sebagai sosok yang keras kepala, kadang kasar, tapi punya hati yang tulus. Chemistry jadi benci jadi cinta antara guru dan murid ini terbangun dengan sangat natural dan menyakitkan di saat yang bersamaan. Nah, pendapat yang ketiga itu momen water yang legendaris. Klimaks film ini adalah salah satu adegan yang paling ikonik dalam sejarah perfilman. Momen di pompa air atau di bahasa Inggris itu water pump adalah saat dimana pertahanan Helen runtuh ketika air mengalir di tangannya dan Annie mengeja WATER, water. Ekspresi Helen saat menyadari bahwa benda dingin yang basah ini mempunyai nama adalah momen yang paling emosional. Penonton diajak untuk merasakan juga cahaya yang pada akhirnya masuk ke otak Helen selama bertahun-tahun gelap gulita. Nah, terus di pendapat yang lainnya itu pesan moralnya itu kasihan versus disiplin. Film ini mengkritik pola asuh orang tua Helen yang terlalu memanjakan karena merasa kasihan. Annie Sullivan mengajarkan bahwa mengasihani penyandang disabilitas dengan membiarkan mereka melakukan apa saja justru merusak juga
masa depan mereka. Disiplin dan pendidikan adalah bentuk kasih sayang yang sejati. Nah, tapi setiap film pasti ada kekurangannya juga lah ya kan. Nah, kekurangan dari film ini bagi penonton modern mungkin pancing atau bisa disebutnya alur film ini merasa sedikit lebih lambat gitu di beberapa bagian dialog. Apalagi pas di bagian dialognya orang tua Helen. Nah, selain itu karena ini film lama, terus kan ini kalau nggak salah tuh adaptasi lagi ada, kalau yang saya tonton ini kalau tidak salah itu adaptasi yang kedua dari film yang pertama itu di tahun 1900-an lah, 1960 kalau nggak salah tuh. Nah, kalau yang di film 1960-an ini kalau nggak salah itu film masih putih hitam. Nah, visualnya juga mungkin nggak semewah film zaman sekarang, tapi justru itu yang bikin suasananya makin dramatis. Nah, dan ada pun juga kesimpulan dari review saya, The Miracle Worker bukan sekadar film tentang orang buta tuli. Ini film tentang komunikasi dan ketidakmenyerahan seorang manusia. Film ini juga sangat menginspiratif, mengharukan, dan wajib ditonton setidaknya sekali seumur hidup. Dan juga kalau menurut saya ini benar-benar direkomendasikan bagi mahasiswa pendidikan dan juga psikologi. Benar-benar rekomendasikan. Rating saya 9 dari 10. Baik, mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.